yang penduduknya banyak dan keterpaparan juga tentu tinggi, penanganan itu sebaiknya per wilayah. Wilayah kota ada 5 di sini, nah itu membentuk sistem komando di situ supaya tidak jauh, ya kan, sehingga masyarakat mudah dilayani. Jika ada yang membantu, relawan dan sebagainya mudah dikontrol, sehingga dukungan bantuan itu bisa diatur, sehingga tidak ada yang berlebihan, ada yang kekurangan. Karena sampai kemarin pelajaran kita dapatkan sampai hari ketiga keempat, nah ada masyarakat yang tidak terlayani sama sekali, yang seperti itu, sehingga kita prepare. Nah ini jangka pendek ini. Jangka panjang tentunya saya sampaikan tadi bahwa kita itu kalah cepat dengan membangun kesiapan masyarakat dengan ancaman yang terjadi, ancaman dan dipicu dengan kerentanan yang terjadi, kerentanan fisik lingkungan yang sudah rusak, lahan hijau terbatas, terus sungai yang mungkin sebagian penuh dengan sampah dan sebagainya. Kalau ini diedukasi pada masyarakat, ini mungkin tidak terjadi separah yang kemarin misalnya seperti itu. Nah, jadi upaya-upaya ini jangka panjang harus kita lakukan adalah restorasi ekosistem lingkungan dan ekologi juga tentunya lebih luas kan. Kemudian edukasi masyarakat tentang kesiapan menghadapi bencana, mulai dari warning, pemahaman tentang peta informasi, risiko yang ada di wilayahnya. Kemudian masyarakat menyiapkan pelayanan-pelayanan emergensi, masyarakat disiapkan titik. Waspada, BMKG peringatkan dini cuaca ekstrim hujan lebat dan angin kencang pada Senin hari ini. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim Senin 19 Juli 2021 dan dikutip dari tribunjogja.com dari laman meteobmkg.go.id, BMKG memprediksi ada 13 wilayah yang berpotensi turun hujan pada hari Senin. Rinciannya sebanyak 5 wilayah berpotensi turun hujan lebat disertai angin kencang dan juga petir. Kemudian 8 wilayah lainnya diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang disertai dengan angin kencang dan juga petir. Lalu 2 wilayah diperkirakan akan diterjang angin kencang. Potensi cuaca ekstrim di awal pekan ini menurut BMKG dipengaruhi oleh sirkulasi siklonik terpantau di Papua bagian barat. Sirkulasi siklonik ini membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Papua Barat sampai Papua. Daerah konvergensi lainnya juga terpantau memanjang dari Laut Banda hingga Maluku. Kondisi ini juga mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Daftar wilayah yang berpotensi hujan berintensitas lebat yang dapat disertai angin kencang atau puting beliung dan kilat atau petir pada esok hari yaitu Banten, Jawa Barat, Maluku, Papua Barat, Papua. Dan wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan wilayah yang berpotensi angin kencang adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat. Sementara berikut wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim pada Selasa 20 Juli 2021 nanti, yaitu Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan juga Papua. Dan wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Lampung, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara. Sementara wilayah yang berpotensi dengan angin kencang adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat. Dan untuk wilayah yang berpotensi hujan berintensitas lebat yang dapat disertai angin kencang atau puting beliung dan juga kilat atau petir yaitu Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan juga Papua. Seperti diketahui seminggu ke depan berpotensi cuaca ekstrim yang bakal mengakibatkan gelombang tinggi dan hujan deras di beberapa wilayah Indonesia. Kementerian Perhubungan pun mengeluarkan maklumat pelayaran mengantisipasi hal itu. Ditjen Perhubungan Laut menerbitkan maklumat pelayaran nomor 85-PHBL-2021 yang ditujukan untuk seluruh kepala kantor unit pelaksana teknis atau UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Indonesia yang punya tugas dan wewenang terkait keselamatan pelayaran. Maklumat tersebut menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kesyah Bandaran Utama, Kepala Kantor KSOP, Kepala Kantor UPP, Kepala Kantor KSOP Khusus Batam, Kepala Pangkalan PLP, serta Kepala Distrik Navigasi di seluruh Indonesia
untuk mewaspadai bahaya cuaca ekstrim selama 1 pekan ke depan. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP Ahmad menyampaikan maklumat pelayaran itu dikeluarkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal. Sebab diperkirakan akan terjadi gelombang yang cukup tinggi di beberapa wilayah perairan di Indonesia. Selain di laut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga melaporkan banyak peristiwa banjir di beberapa provinsi, di antaranya adalah Aceh, Kabupaten Kapuas Hulu dan Mempawah, Kalimantan Barat, Parigi Motong di Sulawesi Tengah, Batu Bara, Sumatera Utara, dan beberapa wilayah Bengkulu serta Konawe, Sulawesi Tenggara. Ahmad menegaskan sehubungan dengan hal tersebut, seluruh syah bandar diinstruksikan untuk setiap hari melakukan pemantauan ulang atau up-to-date kondisi cuaca serta menyebarluaskannya kepada pengguna jasa, termasuk publikasi di terminal atau tempat embarkasi debarkasi penumpang. Syah bandar juga diminta untuk menunda surat persetujuan berlayar atau SPB sampai kondisi cuaca benar-benar aman untuk berlayar. Kegiatan bongkar muat barang pun diawasi untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan lancar, muatan di lashing, kapal tidak overdraft, serta stabilitas kapal tetap baik. Apabila terjadi tumpahan minyak di laut, agar segera berkoordinasi dengan pangkalan penjaga laut dan pantai atau PLPP terdekat untuk membantu penanggulangan tumpahan minyak. Sementara kepada operator kapal khususnya nahkoda agar melakukan pemantauan kondisi cuaca sekurangnya 6 jam sebelum kapal berlayar dan melaporkan hasilnya kepada syah bandar pada saat mengajukan SPB. Selama pelayaran di laut, nahkoda juga wajib melakukan pemantauan kondisi cuaca pada setiap 6 jam dan melaporkan hasilnya kepada stasiun radio pantai terdekat serta dicatatkan ke dalam logbook pelayaran. Dan pada saat kapal dalam pelayaran mendapat cuaca buruk, agar segera berlindung di perairan yang aman dengan ketentuan kapal harus tetap siap digerakkan, dan setiap kapal yang berlindung harus wajib segera melaporkan kepada syah bandar dan SROP terdekat dengan menginformasikan posisi kapal, kondisi cuaca dan juga kondisi kapal serta hal-hal penting lainnya, serta melakukan pemantauan atau pengecekan terhadap kondisi kapal untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang dapat menyebabkan terjadinya tumpahan minyak di laut. Potensi gelombang tinggi bakal terjadi pada periode 13 sampai 19 Juli 2021 dengan kategori gelombang rendah mulai dari 0,25 sampai 1,5 meter sampai kategori 4 sampai 6 meter. Dan menurut Ocean Forecast System atau OVS BMKG, wilayah perairan Samudra Hindia Barat, Sumatera sampai selatan Jawa punya potensi gelombang rata-rata tinggi. Tidak hanya pada hari Senin ini, peringatan dini BMKG pada Rabu 14 Juli 2021 mengatakan 19 wilayah berpotensi mengalami cuaca ekstrim. Berikut adalah peringatan dini cuaca ekstrim untuk 19 wilayah di Indonesia pada Rabu 14 Juli nanti. BMKG merilis peringatan dini cuaca di sejumlah wilayah Indonesia. Dan melalui laman resminya, BMKG memprediksi beberapa wilayah berpotensi hujan sedang hingga lebat dengan disertai kilat atau petir serta angin kencang lainnya. Dan dilansir dari Lumajang, dari laman BMKG, ada sejumlah wilayah yang mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim pada hari ini dan Rabu 14 Juli nanti, yaitu Aceh, kemudian Bangka Belitung, Bengkulu, Gorontalo, lalu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, kemudian ada Kalimantan Utara, lalu ada Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, lalu ada Sulawesi Barat, kemudian ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, lalu ada Sulawesi Tenggara, dan juga Sumatera Selatan.